semua, selamat datang dalam ibadah sekolah hari Minggu SPA GKE Yerusalem. Nah, adik-adik semua, hari ini Kak Jempi ditemani sama saya Ska dan Kak Evelyn. Nah, baik adik-adik semua, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah kita, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita semua melipat tangan kita, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena pada hari Minggu ini kami dapat kembali beribadah di rumah masing-masing. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengawali ibadah kami. Kami ingin kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Minggu ini. Kiranya Kau berkenan untuk membimbing kami, menuntun kami hingga ibadah ini berakhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kembali kita angkat pujian dengan judul Kumasuki Gerbangnya. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebagai dirangkanku. Oh, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebagai dirangkanku. Kita akan kembali ya pujian ini memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebagai dirangkanku. Oh, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebagai dirangkanku. Baik adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Alkitabnya boleh disiapkan ya, duduk yang rapi dan manis. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nata.
Shalom adik-adik semua. Nah, sebelum Kanata membawakan cerita firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, jikalau pada saat ini anak-anakmu ingin mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan, tolong Kau berkati mereka dan urapi mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dan juga berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman ini ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Kami tutup bungkus doa ini hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang sebagai juru selamat kami yang hidup. Anak-anak Tuhan yang baik katakan amin. Baiklah adik-adik semua, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu terambil dari Imamat pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kakak ulangin, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Imamat pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Adapun pembacaan Alkitab kita pada hari ini akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Michela. Silakan. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 3 dengan perikop hari-hari raya. Demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu." Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik semua, tadi kita telah membaca firman Tuhan. Nah, semoga firman Tuhan tadi yang kita baca bersama-sama dapat menjadi penerang dan pelita bagi kita semua. Nah, sebelum kakak memulai cerita, kakak mau tanya satu hal nih. Siapa yang menetapkan hari Minggu adalah hari untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ya, betul sekali. Yang menetapkan hari Minggu adalah hari untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan adalah Allah. Nah, dalam firman Tuhan tadi yang telah kita baca bersama-sama, Allah telah menetapkan hari dan waktu tertentu dalam 1 tahun di mana orang Israel berkumpul di kemah suci untuk menyembah Allah. Nah, adik-adik semua masih ingat nggak bentuk kemah suci itu seperti apa? Nah, di sini kakak ingatkan lagi ya. Nah, ini kakak sudah siapkan gambarnya di sini ya. Nah, adik-adik semua sudah ingatkan gimana bentuk kemah suci di Israel? Nah, di sini kakak mau nanya satu hal lagi. Apa nama hari kudus yang orang Israel rayakan di setiap minggunya? Ya, betul sekali, yaitu hari Sabat. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada umatnya untuk mengkuduskan hari ke-7 di setiap minggunya. Hari ke-7 adalah hari ini, hari Minggu. Iya, jadi pada hari ke-7 seluruh umat harus beristirahat dari pekerjaannya dan berfokus kepada menyembah Allah. Jadi, hari Sabat itu adalah hadiah yang begitu indah dari Allah kepada umatnya. Akan tetapi, beratus-ratus tahun kemudian nih adik-adik semua, kemah suci yang digunakan sebagai pusat penyembahan di Israel digantikan oleh bait suci Allah yang begitu indah dan megah di Yerusalem. Di sana, semua umat Allah berkumpul untuk mempersembahkan korban terbaiknya dan merayakan perayaan-perayaan yang Allah tetapkan. Nah, di sini kakak sudah siapkan gambar bait suci Allah yang berada di Yerusalem. Nah, adik-adik semua sudah lihat kan bentuk bait suci Allah di Yerusalem sangat megah dan bagus kan? Nah, pada perayaan pentahbisan Allah, kemuliaan Tuhan turun dan bait Allah dipenuhi oleh kehadiran Roh Kudus.
Nah, orang-orang di sana sangat bersukacita dan bahagia serta sujud menyembah karena Allah telah hadir di tengah-tengah mereka. Nah, beratus-ratus tahun kemudian, setelah ibadah di bait Allah dimulai, Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat umat manusia. Sebelum Yesus mati di kayu salib, ia pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajar dan memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, adik-adik semua, setiap hari Sabat, Yesus selalu datang ke sinagoge. Nah, tahu nggak adik-adik semua sinagoge itu tempat apa? Nah, di sini kakak jelaskan ya. Sinagoge adalah tempat orang Yahudi untuk menyembah, belajar tentang Alkitab, dan juga berdoa. Yesus datang ke sana hanya karena satu tujuan nih adik-adik semua. Tahu nggak apa tujuannya? Yaitu memberitakan kabar baik Injil. Yesus melakukan apa yang telah diperintahkan Allah, yaitu berkumpul bersama orang-orang lain untuk ibadah bersama pada hari Sabat. Nah, setelah Yesus mati di kayu salib, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus bertemu secara teratur untuk menyembah Dia, datang bersama pada hari Sabat, yaitu hari Minggu. Nah, kemah suci dan bait Allah tidak lagi digunakan. Umat Allah tidak perlu memberikan binatang sebagai korban. Karena, tahu nggak adik-adik semua? Karena Yesus telah menjadi korban yang sempurna, sekali untuk selamanya. Roh Allah telah datang dan berdiam dalam diri kita. Kita pasti yakin dan percaya bahwa Roh Allah telah berdiam diri di dalam kita sebagai orang percaya akan pengorbanan yang hanya satu kali untuk selamanya, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, kita sebagai orang percaya telah diperintahkan oleh Allah untuk berkumpul secara teratur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, yaitu pada hari Sabat, hari Minggu, hari yang paling mulia buat kita semua. Dan suatu hari, seluruh umat Allah yaitu kita semua akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Seperti kita pada saat ini, walaupun di masa pandemi, kita masih bisa beribadah bersama-sama di live streaming pada hari ini. Nah, cerita kakak sampai di sini. Namun di sini kakak mempunyai tugas buat adik-adik semua. Untuk kelas balita dan kelas kecil, tugasnya adalah foto pada saat mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Dan untuk kelas tengah dan kelas besar, mempunyai ayat hafalan, yaitu Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Tugasnya masing-masing dapat dikumpulkan melalui grup WhatsApp di SHM GKE Yerusalem. Kakak tunggu sampai sore nanti ya. Nah, cerita kakak sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Dan jika pada saat ini anak-anak-Mu telah mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan, dan semoga cerita firman-Mu ini dapat menjadi penerang dan pelita bagi kami semua ya Tuhan, dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Engkau sempurnakan doa ini hanya ke dalam satu nama yang kami kenal, yaitu Yesus Kristus yang sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. menyerahkan persembahan. Dan sebelum kita menyerahkan persembahan kita, akan mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sangat
Untuk mengiringi persembahan kita, bersama-sama kita angkat pujian, Ku Beri Persembahan. Sekarang tiba saatnya kita ke akhir ibadah. Dan sebelum kita sama-sama berpisah dari ibadah kita kali ini, kakak mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kini kami telah sampai ke penghujung ibadah kami ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan karena dari awal, pertengahan hingga berakhir kami dipimpin oleh Tuhan, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tadi kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Kiranya cerita firman Tuhan itu tidak hanya kami dengar, namun dapatkan disimpan di dalam hati kami dan dapat menjadi penuntun dalam langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai kami, melindungi kami, dan selalu memberikan kami kesehatan. Bagi keluarga kami juga ya Tuhan, bagi teman-teman kami, kiranya Engkau juga berkenan memberikan kesehatan, perlindungan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami semua yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada hari Minggu ini. Tapi jangan sedih ya, sebab minggu depan kita akan berkumpul dan bersama kembali. Baik adik-adik semua, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita angkat pujian Tuhan Kau Gembala Kami.
selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Dan ingat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatannya, jangan berkerumun ya, tetap gunakan masker. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.